Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi Sistem Informasi Akuntansi Bab 3 mengenai Sistem Teknik Dokumentasi. Saya Mira dan rekan saya Erina dan ada Teguh Karisma. Bab 3. Bab 3 membahas tentang sistem teknis dokumentasi. Di bab 3 ini ada 4 sub yang akan kami bahas. Yang pertama itu adalah pendahuluan. Kedua, diagram arus data. Ketiga, bagan alir. Dan yang terakhir keempat, diagram proses bisnis. Dokumen menjelaskan cara sistem bekerja, termasuk siapa, kapan, apa, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, penyimpanan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Alat-alat dokumentasi terdiri dari diagram arus data, bagan alir, dan diagram proses bisnis. Diagram arus data atau data flow diagram menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Sumber data dan tujuan data adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau yang dihasilkan oleh sistem. Terdapat beberapa simbol diagram arus data, seperti simbol persegi bernama sumber dan tujuan data, menjelaskan orang dan organisasi yang mengirim data ke dan menerima data dari sistem yang diwakili oleh kotak. Tujuan data disebut sebagai data string. Arah panah bernama arus data. Arus data ke dalam atau keluar proses disajikan oleh garis lengkung atau garis lurus dengan panah. Lingkaran bernama proses-proses transformasi. Proses yang mentransformasikan data dari input ke output seringkali disebut sebagai gelembung atau bubble. Garis 2, penyimpanan data. Penyimpanan data diwakili oleh dua garis horizontal. Pedoman untuk menggambar DAD. Pertama, memahami sistem. Mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi arus data organisasi, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang menggunakan dan mengolah data atau memiliki kuesioner yang lengkap. Kedua, mengabaikan aspek tertentu dari sistem. Maksudnya adalah jalur kesalahan yang tidak penting diabaikan. Menentukan cara sistem dimulai dan berhenti tidak ditentukan. Ketiga, menentukan batasan sistem. Menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk semua elemen data yang relevan, karena komponen yang tidak termasuk tidak akan dipertimbangkan selama pengembangan sistem. Keempat, mengembangkan diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan batasan sistem. Dalam pusat diagram ada lingkaran dan nama sistem. Di luar entitas sistem berinteraksi secara langsung dengan kotak-kotak di sisi lain, dihubungkan oleh arus data yang menggambarkan data yang terlewati di antaranya. Kemudian kelima, mengidentifikasi arus data. Mengidentifikasi semua arus data, memasuki atau meninggalkan sistem, termasuk tempat data dimulai dan tujuan akhirnya. Keenam, mengelompokkan arus data. Arus data dapat terdiri dari satu kepingan, datum, atau lebih. Elemen-elemen data yang selalu mengalir bersamanya sebaiknya dikelompokkan bersama seperti yang ditunjukkan saat satu data mengalir hingga terpisah. Ketujuh, mengidentifikasi proses transformasi. Maksudnya, menempatkan lingkaran di manapun yang dibutuhkan untuk mentransformasikan satu arus data ke arus data lainnya. Kedelapan, mengelompokkan proses transformasi. Proses transformasi yang secara logis terkait atau terjadi pada waktu yang sama dan tempat yang sama sebaiknya dikelompokkan bersama. Kesembilan, mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. Mengidentifikasi setiap data temporer atau permanen dari mengidentifikasi setiap arus data ke dalam dan keluar. Ke-10,
mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data. Maksudnya memasukkan ke dalam DAD. Ke-11, memberi nama semua elemen DAD. Maksudnya, data biasanya diperlukan untuk mengidentifikasi arus data. Elemen-elemen data sebaiknya diberikan nama yang unik dan deskriptif yang mewakili apa yang diketahui tentangnya. 12. Membagi subbagian DAD. DAD yang kacau sulit dibaca dan dipahami. Jika Anda memiliki lebih dari 5 hingga 7 proses pada satu halaman, dikomposisikan diagram konteks ke dalam proses level tinggi. Bagilah proses level tinggi ini ke dalam proses level berurutan yang lebih rendah. Ke-13, berikan nomor yang berurutan pada setiap proses. Memberikan nomor yang berurutan pada setiap proses membantu pembaca navigasi antar level DAD. Ke-14, menyempurnakan DAD. Proseslah harus data selama beberapa kali. Setiap langkah tambahan membantu menyempurnakan diagram dan mengidentifikasi titik penting. Ke-15, mempersiapkan salinan akhir. Mengizinkan garis lurus data saling melintasi satu dengan yang lain. Jika dibutuhkan, ulangi penyimpanan atau tujuan data. Tempatkan nama dalam DAD, tanggal diperpisahkan, dan nama yang menyimpankan pada setiap halaman. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analitis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai simbol bagan alir, yang dimana simbol bagan alir ini dibagi menjadi 4 kategori. Dimana yang pertama yaitu ada simbol input atau output yang menunjukkan input ke atau output dari sistem. Yang pertama ini terdiri dari beberapa simbol, diantaranya yaitu ada simbol dokumen, di mana penjelasannya yaitu dokumen atau laporan elektronik atau kertas. Selanjutnya yaitu ada simbol berbagai salinan dokumen kertas, di mana penjelasannya yaitu diilustrasikan dengan melebihi simbol dokumen dan mencetak nomor dokumen pada muka dokumen di sudut kanan atas. Kemudian simbol yang selanjutnya yaitu output elektronik, di mana penjelasannya yaitu informasi ditampilkan oleh alat output elektronik seperti terminal, monitor, atau layar. Selanjutnya yaitu simbol entry data elektronik, di mana penjelasannya yaitu alat entry data elektronik seperti komputer, terminal, tablet, ataupun telepon. Selanjutnya yaitu ada alat input dan output elektronik, di mana penjelasannya itu merupakan entry data elektronik dan simbol output digunakan bersama untuk menunjukkan alat yang digunakan untuk keduanya. Selanjutnya yaitu simbol bagan alir pada kategori yang kedua, yaitu simbol pemrosesan menunjukkan pengolahan data baik secara elektronik atau dengan tangan, di mana kategori ini terdiri dari dua simbol. Yang pertama yaitu ada pemrosesan komputer, di mana penjelasannya yaitu fungsi pemrosesan yang dilakukan oleh komputer biasanya menghasilkan perubahan dalam data atau informasi. Kemudian simbol yang kedua bernama operasi manual, di mana penjelasannya itu operasi pemrosesan yang dilakukan secara manual. Baik, selanjutnya yaitu bagan alir tentang kategori yang ketiga, yaitu simbol penyimpanan menunjukkan tempat data disimpan, di mana kategori yang ketiga ini terdiri dari beberapa simbol. Yang pertama yaitu ada nama simbol database, di mana penjelasannya yaitu data yang disimpan secara elektronik dalam database. Kemudian simbol yang kedua yaitu dengan nama pita magnetis, di mana penjelasannya itu data yang disimpan dalam pita
Pita yang merupakan media penyimpanan backup yang populer. Kemudian yang ketiga yaitu simbol nama file dokumen kertas, di mana penjelasannya yaitu file dokumen kertas, huruf mengidentifikasikan file urutan pemesanan, di mana N sama dengan secara numerik dan A merupakan secara alfabet dan D merupakan berdasarkan tanggal. Selanjutnya yaitu simbol nama jurnal atau buku besar, di mana penjelasannya ini merupakan jurnal atau buku besar akuntansi berbasis kertas. Baik, selanjutnya yaitu kategori yang keempat, di mana simbol arus dan lain-lain menunjukkan arus data, di mana bagan alir dimulai dan berakhir, keputusan dibuat, dan cara menambahkan catatan penjelas untuk bagan alir. Nah, di sini terdiri dari beberapa simbol, di mana yang pertama yaitu simbol arus dokumen atau pemrosesan, di mana penjelasannya yaitu mengarahkan arus pemrosesan atau dokumen arus normal ke bawah dan ke kanan. Selanjutnya, simbol yang kedua dengan nama hubungan komunikasi, di mana penjelasannya yaitu transmisi data dari satu lokasi grafis ke lokasi lainnya via garis komunikasi. Selanjutnya, simbol yang ketiga dengan nama konektor dalam halaman, di mana penjelasannya yaitu menghubungkan arus pemrosesan pada halaman yang sama, penggunanya menghindari garis yang melintasi halaman. Selanjutnya yang keempat yaitu simbol dengan nama konektor luar halaman, di mana penjelasannya yaitu entry dari atau keluar ke halaman lainnya. Kemudian yang kelima ada simbol nama terminal, di mana penjelasannya yaitu awal, akhir, atau titik introspeksi dan dalam proses, juga digunakan untuk mengidentifikasikan pihak luar. Selanjutnya yaitu simbol yang keenam dengan nama keputusan, di mana penjelasannya yaitu langkah pembuatan keputusan. Selanjutnya nama simbol yang terakhir yaitu anotasi atau catatan tambahan, di mana penjelasannya yaitu menambah komentar deskriptif atau catatan penjelas sebagai klarifikasi. Baik, sekian dari presentasi saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Jenis-jenis bagan alir. Yang pertama ada bagan alir dokumen. Bagan ini mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area-area pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Pada bagan ini, menelusuri dokumen dari awal hingga akhir, menunjukkan setiap dokumen dimulai, distribusi, tujuan, disposisi, dan semua hal yang terjadi saat mengalir melalui sistem ini. Yang kedua ada bagan alir pengendalian internal. Bagan ini digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk pengendalian kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisienan sistem. Yang ketiga ada bagan alir sistem. Pada bagan ini menggambarkan hubungan antar input, pemrosesan, penyimpanan, serta output pada sistem ini. Dan yang terakhir ada bagan alir program. Bagan ini mengilustrasikan urutan operasi secara logis yang dilakukan oleh komputer dalam melakukan suatu program. Selanjutnya ada diagram proses bisnis atau biasa disingkat dengan DPB, adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya, ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan, seperti menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi ketersediaan yang ada, serta mengonfirmasi penerimaan pesanan dari pelanggan. Begitu pula berbagai aktivitas yang terlibat dalam siklus pengeluaran, seperti mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran dari pelanggan.
Saat DPB dapat menjelaskan interaksi dalam entitas dan juga interaksi yang ada antar entitas, DPB ini dalam buku teks tidak dapat mendokumentasikan aktivitas yang dilakukan oleh pihak eksternal. Hanya pihak internal saja yang mampu mendokumentasikan aktivitas. Oleh karena itu, DPB dalam siklus ini hanya akan menjelaskan fungsi-fungsi yang dilakukan oleh perusahaan penjual, dan DPB untuk siklus pengeluaran hanya menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan pada saat membeli. Terdapat 7 pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis. Yang pertama ada mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Untuk mengembangkan pemahaman ini, maka dapat dilakukan dengan cara mengobservasi proses bisnis suatu organisasi dan arus data yang ada. Mengobservasi dan mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis tersebut, serta membaca deskripsi naratif sistem atau memasuki sistem transaksi yang ada. Yang kedua ada mengabaikan komponen-komponen tertentu. Sama halnya seperti DAD, DPB menggambarkan apa yang terjadi, tetapi tidak merinci bagaimana itu terjadi. Contohnya, dengan teknologi apa digunakan untuk komponen tersebut. Oleh karena itu, DPB tidak perlu untuk direvisi. Yang ketiga, ada memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Sama halnya seperti DAD, berbagai level detail dapat ditunjukkan. DPB hanya dapat menunjukkan level aktivitas yang lebih tinggi, atau level aktivitas yang lebih tinggi tersebut akan dipecah menjadi beberapa bagian atau subaktivitas-subaktivitas tertentu. Yang selanjutnya ada mengelola bagan alir. DPB biasanya terdiri dari 2 kolom atau sebanyak mungkin garis yang diperlukan untuk menjelaskan proses. Kolom pertama ditunjukkan untuk karyawan dan departemen berbeda yang terlibat dalam proses bisnis itu, sedangkan kolom kedua menunjukkan aktivitas yang dilakukan. Yang kelima ada memasukkan setiap proses bisnis ke dalam diagram. Tunjukkan setiap proses bisnis dimulai dan berakhir, menunjukkan setiap aktivitas dalam proses bisnis yang terjadi dan dalam baris yang sesuai, dapat menggunakan simbol-simbol yang ada. Kemudian yang keenam ada menggambar sketsa kasar DPB. Dalam hal ini bisa memperhatikan konten yang ada dengan membuat gambar yang sempurna. Kemudian langkah yang terakhir ada menggambar salinan final DPB. Bisa dilakukan dengan menempatkan nama DPB, tanggal, dan nama orang yang mempersiapkan pada setiap halamannya. Terdapat beberapa simbol dalam diagram proses bisnis. Yang pertama ada simbol mulai. Mulai atau permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. Dan yang kedua ada akhir proses dipresentasikan, disimbolkan oleh lingkaran kecil dengan garis tebal di pinggirnya. Kemudian yang ketiga ada aktivitas dalam proses, diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Ini menjelaskan aktivitas yang ditempatkan dalam persegi. Kemudian yang selanjutnya ada simbol keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajik atau digambarkan dengan wajik yang menjelaskan keputusan ditempatkan di dalam simbol tersebut. Kemudian ada simbol arus data atau informasi yang ditunjukkan oleh tanda panah. Dan yang terakhir ada informasi anotasi, informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPB, dan jika dibutuhkan, panah yang tebal digambarkan dari penjelasan simbol. Ini dilambangkan dengan tanda panah, akan tetapi dengan garis putus-putus. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Selamat siang.